Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu dengan dalam menu sarapan firman Tuhan yang adalah makanan bagi jiwa kita yang sesungguhnya, yang membuat hidup benar-benar hidup. Hari ini menu yang saya bawakan, kita doakan bersama agar benar-benar menjadi berita yang membebaskan kita dari tekanan-tekanan, dari rasa tertekan, dari tindisan-tindisan yang sebenarnya sering kita buat sendiri, saudara. Nah, salah satu tekanan tindisan yang sering kita sebagai manusia, entah dia percaya Yesus entah tidak, itu sama-sama merasakan adalah tekanan rasa malu. Berita gembiranya adalah, berita yang membebaskan adalah kita tidak perlu terus-menerus ada di bawah tekanan rasa malu ini. Waktu Yesus mati di salib, salah satu kebebasan yang dia kerjakan adalah membebaskan kita dari rasa malu dengan cara menanggung malu bagi kita. Waktu dia ditelanjangi di salib itu, dia sudah menanggung rasa malu itu. Nah, mari kita masuk. Hal pertama yang saya mau sampaikan, ini yang paling saya rasa ini paling mendasar. Kesalahan pertama kita, kenapa kita terus-menerus hidup di bawah rasa malu? Karena kita sering lihat, aku malu dengan diriku, aku tidak bisa apa-apa, aku ini banyak kelemahan, dengan berbagai macam alasan. Karena malu maka tidak bisa maju. Mau disuruh ini malu, takut salah, malu kalau salah, malu kalau jelek, malu semua, takut itu lain lagi. Tapi yang kita soroti lebih tentang malu hari ini. Jadi gimanakah caranya kita menikmati kebebasan dari rasa malu, kebebasan dari tekanan rasa malu itu, padahal Yesus sudah kerjakan kebebasan itu bagi kita. Kenapa kita terlalu banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi tidak merasa dibebaskan dari tekanan rasa malu itu? Terus-menerus malu jadi diri sendiri, terus-menerus seperti itu sehingga tidak bisa berkembang. Sehingga mimpi-mimpinya Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita, rancangan Tuhan untuk kita, itu tidak bisa tercapai. Karena kita salah satu yang besar, terganjal rasa malu ini. Buat saya rasa salah satu kesalahan yang mendasar yang saya lihat adalah begini. Orang-orang yang percaya Yesus mengira bahwa begitu orang diselamatkan dan menjadi Kristen istilahnya, itu harusnya sudah tidak punya kelemahan. Kalau masih punya kelemahan, itu memalukan, tidak memuliakan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan dan semuanya. Itu, saudara, saya katakan itu adalah dusta. Kalau di pikiran kita, saudara dan saya selama ini masih seperti itu berpikirnya, cara memandangnya, kita sedang mengikuti dusta dan bukan mengikuti kebenaran. Nah, sekarang kita mau lihat kebenarannya apa. Kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, yaitu Adam dan Hawa, tetapi mereka tidak merasa malu. Manusia pertama diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa. Firman Tuhan bilang mereka ini telanjang, tapi tidak malu. Telanjang di sini saya artikan untuk konteks sarapan kita hari ini adalah hal-hal yang kelemahan-kelemahan yang membuat kita sering merasa malu. Saya punya kelemahan ABC, didaftar semuanya sampai ini. Nah, itulah kita kategorikan itu telanjang. Beda dengan dosa ya, saudara. Seperti ini, telanjang. Allah yang menciptakan kita telanjang. Dia tidak menciptakan langsung baju. Baju itu diciptakan manusia untuk menutupi rasa malunya. Tapi Allah sendiri, dia menciptakan kita telanjang. Dia menciptakan kita memang punya kelemahan masing-masing. Itu ada maksudnya Tuhan.
Artinya apa? Tuhan tidak menciptakan dosa. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang memalukan. Artinya apa? Kelemahan kita di mata Tuhan sebenarnya bukan untuk menekan kita dalam rasa malu. Karena di sini jelas-jelas dibilang mereka telanjang sesuai dengan ciptaan Allah buat mereka, tapi mereka tidak malu. Mereka hidup dalam kemerdekaan dari rasa malu karena walaupun telanjang, walaupun satu sama lain tahu aku ada kelemahan ini, kamu ada kelemahan ini, tapi tidak merasa terganggu dengan itu. Bisa menerima, bisa memandang, menghormati itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Bandingkan dengan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 10. Ya, mulai ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, di ayat ini tidak disinggung malu, tetapi kita tahu ya, telanjang itu mesti malu. Dan ayat-ayat lain yang di Alkitab selalu menghubungkan telanjang itu dengan rasa malu. Nah, jelas manusia pertama itu merasa malu, sebab itu makanya dia menutupi ketelanjangan itu dengan membuat cawat itu tadi. Nah, ternyata saudara, kalau kita berpikir bahwa orang-orang yang percaya Yesus seharusnya tidak punya kelemahan, itu salah besar. Karena Tuhan ciptakan telanjang, manusia yang suci telanjang juga sebenarnya. Manusia yang suci yang sudah dikuduskan oleh Yesus itu tetap telanjang, sama dengan manusia yang lain. Sama-sama punya kelemahan. Jadi ini yang saya kepingin kita bongkar dari pola pikir kita. Kelemahan itu tidak memalukan. Saudara, silakan ikuti bersama-sama. Kelemahan saya tidaklah memalukan. Kelemahan saya adalah bagian dari rencana Tuhan. Kelemahan saya diciptakan Tuhan atau diizinkan Tuhan, ada alasannya, ada maksudnya Tuhan. Nah, jadi kalau orang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan itu sama-sama telanjang, sama-sama punya kelemahan. Lah bedanya apa? Bedanya satunya malu, satunya tidak malu. Ini saudara, jadi bukan bedanya itu anak-anak Tuhan tidak punya kelemahan. Salah besar, karena itu artinya kita tidak manusiawi. Kita ini manusia, kita mengakui kita ciptaan Tuhan manusia. Berarti kita mengakui satu paket dengan itu, kita itu punya kelemahan. Bedanya sekarang yang membedakan kita dengan orang-orang tidak percaya Yesus adalah karena Yesus sudah menanggung malu buat kita, kita dibebaskan dari rasa malu karena punya kelemahan itu. Itu yang membedakan kita dari orang yang tidak percaya Yesus. Jadi kalau di antara kita masih ada yang berpikir malu karena punya kelemahan malu, itu artinya apa? Kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka orang-orang tidak percaya Yesus tidak punya pengganti, tidak punya penebus, tidak punya penyelamat yang menyelamatkan mereka dari rasa malu. Nah, sebagai orang-orang percaya Yesus, bedanya adalah saya tetap sama dengan mereka punya kelemahan, tapi yang saya bebas, yang saya tahu, saya tidak perlu merasa malu dengan kelemahan saya. Saya bebas menjadi diri saya apa adanya, saya bebas untuk menghormati diri saya, kelemahan saya bebas untuk menghormati kelemahan orang lain juga, dengan menyadari bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan, ada maksudnya Tuhan di dalamnya. Nah, sekarang ini yang akan kita latih di dalam diri kita. Kita minta Roh Kudus mengubah cara pandang kita, sehingga kita bisa menyadari bahwa rasa malu kita, kelemahan kita adalah bagian dari rencana dan kemuliaan Tuhan. Ini yang kita perlu terus pahami, renungkan,
minta Roh Kudus gantikan itu sehingga menjadi bagian dari pola pikir kita yang baru, bagian dari karakter manusia baru kita. Kita baca beberapa ayat penutup yang membuktikan, yang memang membuktikan bahwa Tuhan tidak keberatan dengan ketelanjangan kita. Tuhan tidak pernah keberatan dengan kelemahan kita. Hanya Dia minta kita tidak malu. Dia minta kita bebas untuk saling terbuka akan kelemahan kita. Setiap orang punya. Kita ingin orang memahami kelemahan kita. Kita juga belajar memahami dan menghormati kelemahan orang. Kelemahan itu di situ ada maksudnya Tuhan. Ingat itu. Kelemahan saya ada di dalam saya karena ada maksud Tuhan. Kelemahan orang ada di dalam orang itu karena ada maksud Tuhan, dan itu juga baik buat saya. Kelemahan saya ada pada saya, itu juga baik buat orang itu. Kita belajar menghormati kelemahan satu sama lain, kita belajar memandangnya dengan mata Tuhan, dan kita nikmati kemerdekaan itu. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, saudara, mari ini nikmati kebebasan ini. Haleluya, ternyata kita tidak perlu malu dengan kelemahan kita. Sudah ditebus oleh Yesus. Hormati penebus kita yang sudah susah payah menebus kita dari rasa malu akan kelemahan kita, sehingga kita tidak perlu malu. Kita menghormati, kita menyadari bahwa kelemahan kita ini bagian dari kemuliaan Tuhan. Dia ditempatkan di situ supaya Tuhan bekerja lewat kelemahan kita untuk membalikkan, untuk mempermalukan kekuatan dunia. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 25. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sedemikian rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Perhatikan saudara, Allah yang menyusun, Allah lah yang berencana di dalam semua itu, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Lihat tubuh kita semua punya kelemahan yang berbeda-beda, tapi Tuhan menyusun itu demikian rupa, dan Tuhan lewat itu Tuhan mengkomunikasikan bahwa lihat, tubuh fisik saja setiap orang punya anggota yang kelihatannya tidak terhormat, tidak mulia, yang lemah, yang perlu lebih banyak perlindungan. Tapi itu semua ada gunanya. Tanpa itu tubuh Kristus tidak jalan, tubuh kita tidak jalan. Jadi saudara, kita berdoa supaya betul-betul kita menikmati kebebasan dari satu aspek ke aspek yang berikutnya di dalam Yesus, menikmati apa karya Yesus itu. Jangan terbuang sia-sia sampai Tuhan datang kita terus tertindas di bawah rasa malu menjadi diri sendiri. Tidak perlu, sudah tidak perlu, saudara. Ayat terakhir 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya, saudara, rasakan kebebasan ini. Tidak perlu malu. Kelemahan kita itu oke. Kelemahan kita ditaruh di situ untuk Tuhan bilang ini untuk kemuliaanku. Tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Tidak perlu kita menjaga citra diri kita, bagaimana supaya aku mempermuliakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan, yaitu dengan cara kelemahanku ini saya tutupi. Tidak perlu, saudara, tidak perlu. Marilah kita jadi orang merdeka. Tidak perlu kita bersusah-susah membangun tembok-tembok perlindungan yang akhirnya akan ternyata tidak membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara,
Setiap kali mulai rasa malu itu datang karena saya merasa banyak kelemahan. Sekali lagi bukan dosa, beda. Kelemahan kalau tidak dijaga bisa membawa kepada dosa. Tapi kelemahan yang dijaga, yang kita serahkan kepada Roh Kudus, kita sucikan terus di bawah darah Yesus, kita aplikasikan penebusan Yesus, itu terhormat. Kita mendeklarasikan itu untuk diri sendiri. Saya menghormati kelemahan saya yang ini, kelemahan saya ini saya berkati untuk memuliakan Tuhan, lalu belajar juga pandang orang lain dengan kelemahan-kelemahan yang sering menjengkelkan kita. Itu ada maksudnya Tuhan. Jadi sama-sama saling menghormati itu, dan dari situlah kita sebagai tubuh Kristus bisa bertumbuh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dengan Tuhan. Sekian renungan hari ini, sekian sarapan hari ini, Tuhan memberkati.